Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Halo. kenalkan nama saya Amelia Kusumadias. Saya di sini ingin bahas sedikit berbincang-bincang mengenai ada deh rahasia dan bersama dengan Halo, saya Nur Alfia, biasa dipanggil Alfi atau ada juga yang manggil Kak Nur. terus saya manggilnya apa nih Kak? Kak Alfi aja nggak apa-apa. Oke baik Kak Alwi. Tadi sih mau ngapain ya Kak? Apa ya? Kita apa aja ya teman? Ya. Kakak itu khususnya itu apa? Apa pelajar atau mahasiswa atau apa sih? Apa udah nikah gitu? Apa tetangga atau apa? Ya, kalau sekarang mahasiswa, masih jadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purworejo dari prodi PGSD kelas 3C. Wah kita sama Kak. Iya, Sekampus, satu alma mater ya. Iya. Tapi kita beda Kak. Aku maba, Kak mawa. Udah mahasiswa lama nih. Iya. Ya. Terus kan di organisasi lagi salah malah keceplosan Kakak. Aduh kita bahas apa? Bahas apa nih? Kan di setiap perbatasan ada apa sih kayak organisasi hima atau apa atau IEM gitu kan. Nah itu tuh Kakak apa hampir apa sih ikut nggak sih atau cuma jadi kupu-kupu? Kupu-kupu Iya, kalian pulang, iya. pulang aduh. Ya, jadi di kampus ini saya ikut organisasi IMM. IMM itu kepanjangan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi termasuk ortomnya dari Persyarikatan Muhammadiyah. Bukan cuma IMM tapi ada ortom Muhammadiyah itu bukan cuma IMM maksudnya. Jadi ada Hizbul Waton, ada Tapak Suci, Pemuda Muhammadiyah, NA, Aisyah, tapi saya di sini di kampus UMP cuma ikut IMM aja. Kenapa nggak lain aja? Kamu masih banyak kan? Masih banyak UKM juga masih banyak. Ada UKM olahraga, jurnalistik, apa ya? Koperasi itu Iya. masih banyak bisa melatih soft skill kakak gitu. Iya. Takut belum bisa bagi waktu gitu, jadi mending milih salah satu aja dan itu bisa lebih fokus seperti itu. Berhubung tema kita apa sih motivasi berorganisasi, apa sih yang membuat kakak itu tertarik gitu, termotivasi untuk ikut IMM itu sendiri? Ini boleh cerita dulu nggak? Silahkan monggo banget Oke. ya. Jadi sebenarnya dulu waktu SMA dan mau masuk ke kampus, mau masuk daftar ke kampus ini tuh nggak mau masuk IMM, maksudnya kayak nggak tertarik, belum tertarik gitu. Cuma karena ada dorongan-dorongan, ada desakan-desakan juga dari beberapa pihak. Jadi dipaksa ya? Iya, awalnya terpaksa dulu. Kayaknya gitu. susah juga dipaksa ya. Iya, awalnya terpaksa gitu, tapi lama kelamaan kita udah di sini, udah masuk organisasi IMM itu kok nyaman, kita bisa mengeksplor diri sendiri gitu. Jadi akhirnya ya sejalan dengan apa ya, dengan hati nurani mungkin, terus sama ya bisa buat upgrade diri sendiri aja sih. Berarti intinya suka yang dibenci balik ya, benci dan dicuka ya gitu. Iya. Oke. Kan katanya itu awalnya kita kalau melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita itu, pertama kita itu harus dipaksa dulu, ya nggak? Iya Ya betul kan? juga. Lama kelamaan kita ngelakuinnya jadi terpaksa emang. Lama kelamaan kita menjadi biasa, habis biasa menjadi budaya, Iya. ya kan? Iya, Ya, emang nggak apa-apa kalau misal sesuatu itu berawal dari keterpaksaan, lama-lama bisa jadi budaya kita. Wes. Wih, soal juga sih kak. Iya. Terus gimana sih kak? Kan kita ikut organisasi nih ya. Kan orangnya beda-beda, ada yang orangnya seperti ini, tipe-tipe ini. Nah, gimana cara kita bersatu gitu loh, menyatukan satu sama lain gitu loh. Iya, di organisasi itu kan banyak sekali orang-orang, ada yang pemikirannya gini, ada yang pemikirannya gitu, tipe orang beda-beda. Nah, yang harus kita pahami itu ya kita kontrol diri sendiri, bukan mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain berbuat. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri sendiri, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita lakukan gitu. Oke. Kalau
di organisasi itu berbagai banyak orang, kuncinya sih kita harus bisa memahami orang lain gitu. Berarti harus memahami dulu ya kak, baru. Iya, memahami, saling memahami. Terus kan kakak ikut IMM itu pasti ada target ya, ada targetnya kayak mau jadi apa gitu, mau membangun apa, Saya mau gimana sih kita tuh biar nama IM tuh bisa oh, iya. Harapan gitu ya. Iya, saya harapan. Iya, kalau di setiap organisasi kan pasti punya program kerja gitu ya. Dan harapan saya, kalau saya kan di bidang tabligh, jadi khusus kekajian Islam yang berkaitan dengan perdakwahan gitu. Harapannya yang pertama tuh dari diri saya sendiri. Saya berharap semoga ya bisa merubah diri saya menjadi lebih baik, bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri saya yang dulu gitu. Dan yang kedua, bisa menjadikan kita itu orang yang bermanfaat bagi sekitar, membawa kebermanfaatan bagi sekitar. Karena manusia yang terhebat itu kan manusia yang mampu membawa manfaat untuk orang lain gitu kan. Iya. Nah itu yang pertama, untuk memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, ingin memberi kebermanfaatan untuk sekitar. Oke, Masya Allah. Terus gini kak, apa ya, kan kita kayak maksudnya itu kan belajar ya, belajar kita bisa mengambil sisi positifnya dari seseorang gitu, buat kita ambil, buat kita belajar sendiri, kita terapkan di dunia nyata kita sendiri gitu. Gimana sih cara kakak memahami orang, mengambil itulah, mengambil sisi positifnya. Iya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari berorganisasi. Salah satunya ya jelas melatih kepedulian kita, melatih kepekaan kita juga, mengontrol diri kita, yaitu karena di organisasi itu banyak sekali orang dan berbeda-beda kepribadian, berbeda-beda sikap. Jadi gimana caranya kita untuk bisa mengontrol diri sendiri, mengontrol emosi kita, terus gimana cara kita untuk bisa saling memahami, karena terkadang kan ada satu dua hal yang di luar kendali kita, ada satu dua hal yang nggak sesuai dengan hati nurani kita, atau apa ya, ada permasalahan. Nah itu gimana caranya kita itu bisa saling memahami satu sama lain dan nggak boleh saling menjudge gitu. Pasti ada alasan seseorang itu melakukan sesuatu kenapa. Nah kita harus mencari tahu alasan itu dulu, jangan langsung menilai. Oh, segitu deh kak. Oke, baik. Biasanya sangat panjang ya. Panjang kali lebar. Iya, kayak matematika ya. Terus kan pasti kan setiap organisasi atau perkumpulan itu kan mesti ada seleksi alam. Iya. Dari yang awalnya rajin berangkat itu bakal rajin karena doi atau karena masih pengen kenal sama orang lain atau karena suasananya enak gitu. Tapi lama-lama bosen gitu. Itu aja suasananya, pengen ganti suasana gitu. Nah, gimana sih cara memotivasi mereka itu biar aktif kembali gitu, merangkul kembali iya. gitu ya. Mungkin kita juga bisa di posisi itu, pernah di posisi itu kita ngerasa males, udah sering ikut ini jadi males di organisasi. Maksudnya kayak pas mau ngadain acara kita kayak ngerasa mager, nggak mau ikut gitu. Tapi kita coba ingat-ingat kembali lagi, apa tujuan kita masuk organisasi gitu, niat kita itu apa. Jadi yang harus kita perhatikan ya niat kita. Kalau misal niat kita karena benar-benar pingin menggapai ridhonya Allah, maka mager-mager itu, malas-malas itu udah bisa disingkirkan sedikit demi sedikit, ya nggak masalah. Kalau misal 1-2 kali muncul perasaan mager, males, mau ikut ini itu udah capek atau gimana itu, tapi kita ingat-ingat kembali tujuan kita, niat kita gitu. Berarti diingatkan lagi tujuan kita apa ya? Ya, sama kita coba rangkul sih. Kalau lebih penting kita tuh rangkul yang anak-anak itu mau, misal kayak udah nggak ada mau semangat lagi mau berorganisasi. Nah kita coba ngerangkul, kita coba tanyakan kenapa, apa alasannya. Nah kita coba kasih solusi kalau memungkinkan gitu. Oke. Terus kalau misalnya suatu organisasi itu mengadakan sebuah poker, program kerja ya, Iya. mestinya ada kan ya program kerja. Nah,
Kalau salah satunya kan pasti kan dibagikan pengurusan, ini bagian apa, ini bagian itu, ya kan. Nah terus kalau yang bagian ini kayaknya mana yang kendala, tapi dia nggak konfirmasi sama yang lain. Nah, dia bingung sendiri, akhirnya pokoknya itu nggak berjalan sesuai dengan sesuai yang tujuannya, diharapkan. iya. Gitu. Nah jadi ya pasti kalau kita mengadakan suatu kegiatan kan dibagi kepanitiaan gitu ya, dan udah dibagi ini job desk-nya ini, yang itu job desk-nya itu. Nah tapi kadang ada beberapa divisi yang mengalami kendala cuma nggak bisa menyampaikan ke kita gitu, karena malu atau karena karena bingung mau nyampein kemana, juga ke panik siapa gitu ya. Terus akhirnya sampai acara berjalan dan nggak ada yang ngelaporin, terus acaranya jadi sedikit di luar dugaan. Nah itu kita nggak bisa serta-merta menyalahkan divisi itu atau menyalahkan 1-2 orang. Yang harus kita lakukan pertama kali ya kita apresiasi dulu kinerja orang-orang itu, kita apresiasi atas kerja sama tim, dan setelah itu baru kita coba tanyakan. Sekali lagi jangan sampai kita menjudge atau menyalahkan 1-2 pihak, kan kita kerjasamanya bareng-bareng. Jadi kalau misal ada kesalahan satu ya itu jadi tanggung jawab kita bersama gitu. Berarti solidaritasnya tinggi ya? Iya, harus menemukan solidaritas yang tinggi. Jadi jangan sampai menyalahkan 1-2 orang itu, jangan sampai, karena kita paham lah kalau misal disalahkan itu pasti ngerasa sakit hati, ngerasa gimana. Kita mengingatkannya buat bersama gitu, bukan cuma buat 1-2 orang. Oke. Nah kalau permasalahannya itu pada diri kita sendiri Kak, Diri kita misalnya gitu. ya misalnya kita karena kecerobohan kita sendiri gitu, sehingga mengakibatkan anggota yang itu rasa gimana gitu sama kita, gitu, kayak jengkel sama kita karena sifat kita, kesalahan kita gitu. Nah kalau beda, kalau misalnya dari diri kita yang melakukan kesalahan, ya kita harus meminta maaf dulu. Kita menyadari kesalahannya kita gitu. Jangan sampai gengsi untuk meminta maaf. Meminta maaf, ya benar. Jangan sampai kita gengsi untuk meminta maaf. Ada itu, tau nggak, yang 3 kata yang itu tuh mudah diucapkan, tapi nggak mudah untuk diterapkan. 3 kata itu, yang pertama ucapan terima kasih. Iya emang itu masalah. Iya, kadang kita memberikan sesuatu, kalau misal ada respon terima kasih, pasti hati kita itu senang, ya nggak? Kayak bisa dihargai gitu. Ngerasa dihargai. Tapi kadang kan nggak semua orang menyadari ucapan terima kasih itu begitu penting. Yang kedua, ucapan minta tolong. Kadang kita kalau sama temen yang udah akrab, kalau misalnya mau minta bantuan apa langsung apa gitu, nggak pakai embel-embel minta tolong atau gimana gitu. Saking asiknya, saking udah akrabnya, tapi kita lupa kalau misalnya ucapan minta tolong itu penting. Yang ketiga yaitu memaafkan, meminta maaf. Yang ketiga meminta maaf. Terkadang kita ngerasa gengsi kalau mau meminta maaf, padahal kita sadar kesalahan kita itu apa gitu. Jadi kalau yang dari diri kita yang salah, kita harus menyadari dan meminta maaf sama semuanya. Jadi biar kita juga nggak ngerasa terbebani dan orang lain juga bisa memahami. Oke. Terus Kak, kan ini ya, kan pasti ada lah ya suka dukanya dalam hal organisasi itu kan. Banyak itu. Banyak kan. Nah, apa sih pengalaman suka Kakak dalam organisasi itu yang paling berkesan untuk Kakak itu apa? Ini dukanya dulu apa sukanya dulu? Iya, serah Kakak aja ya. Nah, kita sharing aja sama yang lain, bisa tahu dengan Kakak bercerita, terus para penonton ini bisa ikut bergabung belajar organisasi gitu. Iya. Dukanya dulu berarti ya? Iya, Bapak. Kalau dukanya itu kita seringkali merasa dilema. Jadi kadang kan ada suatu agenda acara dan itu bukan cuma satu, antara organisasi dengan yang lain itu pasti bingung harus memilih yang mana, harus mengorbankan yang mana gitu. Dan kita kalau di organisasi pasti kita berkorban tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan materi. Itu udah hal yang pasti kalau kita ikut organisasi. Tapi bukan jadi masalah apa yang sudah kita korbankan gitu. Jadi
yang kita perlu pahami kalau di organisasi itu apa yang akan kita dapatkan dalam berorganisasi gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dalam organisasi, nanti kita bahas di sukanya. Yang selanjutnya dukanya itu kadang itu kan banyak sekali. Coba kamu pilih antara organisasi sama akademik, pasti itu hal yang sangat membingungkan. Sulit ya kan? enggak? Karena organisasi sama itu sangat sulit, Iya benar benar. juga. Kan ada orang yang nggak usah ikut organisasi, fokus aja ke akademik. Ada juga yang berpikiran udah organisasi dibangunin, kan melatih soft skill, akademik mah nanti bisa jalan. Padahal akademik sama organisasi itu bukan dua hal untuk dibandingkan, tapi dua hal untuk disandingkan. Disatukan ya. Iya benar. Kalau misalnya dua-duanya bisa maksimal, kenapa enggak gitu? Jadi kalau misal di organisasi itu kan kita melatih banyak hal. Ini masuk ke sukanya ya. Kalau di organisasi itu kita bisa berlatih memanage diri. Itu yang terpenting, melatih diri sendiri untuk belajar kepemimpinan, untuk bisa saling memahami satu sama lain, untuk bisa bekerja sama dalam satu tim. Iya, kalau di kelas emang kita dapat juga ilmu, tapi ada ilmu yang lebih banyak, ada hal lain yang bisa kita pelajari di luar kelas gitu. Di kelas kan kita ya dapat, kalau kita kerja kelompok itu kan dapat ya kerja sama tim, cuma itu masih presentasinya masih sedikit gitu. Tapi kalau di organisasi kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak gitu. Itu kalau pemikiran pendapat dari saya gitu. Tapi bukan berarti kita menyalahkan orang yang nggak ikut berorganisasi dan nggak minat di organisasi. Kita harus tetap saling menghargai, harus tetap saling, karena mereka punya pandangan sendiri, kita juga punya pandangan sendiri, jadi tidak bisa saling menilai gitu. Iya. Seperti lumayan sulit kayak ikut organisasi itu ya. Sulit. Nggak Sulit, mudah. sulit. Ya mudah-mudah Gampang gitu ya. Mudah sulit ya. Apa sih Kak? Kan kita udah saya nih ya, kita Nggak ada udah selesai. salah. Aku juga bingung mau tanya apa lagi gitu loh. Tanyanya Stuck di ya, belakang aja. iya, udah stuck ya. Apa pesan Kakak yang akan sampaikan kepada penonton nih ya, Iya. supaya penonton tuh bisa ikut bergabung, ikut bergabung ke organisasi gitu lah, biar bisa belajar. Karena kita juga perlu belajar organisasi, karena supaya bisa terjun ke dunia masyarakat tuh ya harus Iya benar. itu kan. Nah, apa sih pesan-pesan Kakak itu untuk para penonton ini? Ya, pesan saya untuk teman-teman yang menonton video ini, podcast ini, jadi apapun pilihan teman-teman itu tidak masalah. Yang terpenting kalian harus melakukannya dengan hati, dengan penuh suka, dengan penuh suka. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu dengan setengah-setengah. Dan berorganisasi itu akan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya ya melatih kita untuk bekerja sama dengan tim. Karena besok kembali lagi kita itu akan ke masyarakat, dan menghadapi masyarakat itu butuh ilmu dan butuh ilmu yang berlanjut. Nggak cuma satu kali kita pelajari, tapi ilmunya itu harus berlanjut gitu. Guys, itu ya pesan-pesan dari Kak Afi. Bisa saya simpulkan bahwa organisasi itu sangat penting ya bagi kita. Kita bisa belajar banyak akan hal-hal yang di luar lingkup kita lah, dan itu juga bermanfaat bagi kita masa depan lah ya. Cukup sekian ya dari kita ya Kak ya. Iya. Nah, ada sekian aja lah. Aku udah pusing ya. Udah cukup lama ya? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.